Oke, kembali lagi di podcast Di Atas Awan. Kali ini dengan aku Reza Mahendra Putra. Pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Solo. Ada Mas Taufik dan juga Mas Nizal. Halo Mas, sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Taufik sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Kemarin terakhir dari mana ya pendakian? Dari Rinjani. Dari Rinjani ya kemarin. Berdua juga? Berdua. Iya, Oke. berdua. Oke, mungkin sebelum nanti pembahasan lebih lanjut bisa perkenalkan terlebih dahulu ke penonton. Dari Mas Nizal dulu boleh deh. Oke, perkenalkan nama saya Nizal Rizky Ramadhani. Asal saya Solo, sekarang berkuliah di Unisri. Oke. Mas Taufik silahkan. Halo, nama saya Taufik. Asal saya dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke. Salam kenal Mas Taufik dan Mas Nizal. Salam Ya. kenal Mas Reza. Oke. Kita mengundang kalian berdua ini untuk membahas tentang seputar pendakian gunung tentunya. Yang kemarin kita lihat dari Mas Taufik dan Mas Nizal juga baru saja menyelesaikan pendakian di gunung tertinggi di mana ya Mas? Di Rinjani itu gunung tertinggi di mana? Gunung Di Lombok. Di Lombok ya. Nusa Tenggara Barat. Nomor berapa di Indonesia? Kalau sesuai Seven Summit itu nomor 3. Nomor 3 ya. Iya. Gunung tertinggi nomor 3 di Indonesia. Iya. Oke, luar biasa itu. Mungkin nanti bisa diceritakan apa sih pengalaman yang mungkin bisa dibuat edukatif, kemudian yang bisa membuat inspiratif terkait pendakian kemarin itu. Mungkin bisa diceritakan dulu dari Mas Nizal, pengalaman Mas Nizal selama persiapan pada saat sebelum mendaki di Rinjani itu apa aja sih? Oke. Kalau dari saya pribadi ya Mas ya. Saya sebelum ke Rinjani itu prepare-nya gimana ya? Enggak kayak umum sih Mas. Kayak kalau yang umum kan dari teman-teman saya kan ada yang jogging, olahraga, fisik. Kalau saya ya cuman pas itu kan lagi baru kerja juga ya. Ya. Nah, baru kerja itu ya udah saya latihannya itu kayak ya udah dari kerjaan aja kan, kerja saya kan juga gerak terus tuh. Nah, jadi ya udah ngandelin olahraga yang pas di kerja itu aja, terus ya udah jadi nggak sempet buat jogging atau olahraga yang lainnya. Itu kalau dari fisik ya. Ya, Kalau dari mental mungkin ya karena udah pernah sebelumnya jadinya ya udah siap aja lah. Oke, dari fisik udah, dari mental udah, dari segi apa namanya logistik nih. Kan itu kan butuh waktu berapa minggu Mas di Rinjani itu dari perjalanan sampai selesai itu? Oke, itu saya kan ikut open trip ya. Ya. Nah, open tripnya itu 9 hari, tapi itu plus explore. Jadi Oh, kalau gitu. di gunungnya aja itu 4 hari 3 malam. Jadi ngecamp itu 3 kali. Oke, kalau dari segi logistik kira-kira apa aja sih yang dipersiapkan? Nah, kalau dari segi logistik pribadi itu, kalau saya kan itu kan ikut open trip. Nah, open trip kan otomatis logistik yang makanan sama minuman, tenda itu kan sudah dibawa importer ya. Nah, jadi kalau logistik pribadi itu kayak siapin baju aja. Baju itu saya total ada buat 4 hari 3 malam kurang lebih 6 lah, 6 sampai 5. Nah, itu terus bawa aqua satu orang bisa sampai 2. Terus sama ya itu sleeping bag, matras, terus apa lagi ya? Ya yang buat pribadi cukup aja lah, sama yang buat emergency blanket itu buat kalau jaga-jaga buat kedinginan. Oh gitu, oke. Nah kalau dari Mas Taufik sendiri nih, mungkin kan kalian juga habis melakukan trip yang sama ya, sama-sama berdua di Rinjani ikut trip dari sebuah vendor. Nanti mungkin kalau dari Mas Taufik bisa dijelaskan sih, mungkin kalau ikut trip itu budgetnya berapa, kemudian apa yang perlu disiapkan, entah dari persyaratan, kemudian apapun yang berkaitan dengan perjalanan di Rinjani itu, apa sih yang perlu disiapkan, kemudian dana darurat yang harus dibawa itu berapa juga bisa dijelaskan ke teman-teman. Oke, baik Mas Reza. Kalau buat open trip itu yang perlu disiapkan sebelum perjalanan, yang pertama emang budget pertama ya Mas. Iya, benar. Budgetnya itu kurang lebih ya sekitar 5 juta. Ya, 5 juta. Aduh, satu gunung guys 5 juta itu enggak. Wah, itu
nggak Ultraman nggak bisa kayaknya. 5 Kan- juta itu bukan uang yang kecil juga ya Mas? Iya mas, Oke. kan ya juga emang kan beda pula nih Iya, sama kita. iya. Perjalanan juga jauh, membutuhkan banyak uang. Di sana tuh berapa hari kira-kira kemarin itu? 1 minggu lebih ya kayaknya. Kalau sama eksplornya itu 9 hari. Oh gitu. Jadi open trip tuh nggak hanya apa namanya, nggak hanya pendakian saja tapi juga explore di daerah sana juga ya. Ya, jadi ada paket A sama paket B kan. Nah, Ya. kalau paket A itu cuman pendakian di gunung aja. Nah, kalau paket B itu yang plus explore itu. Oh gitu. Oke. Kalau yang explore itu kira-kira yang dieksplor apa aja? Cuman daerah-daerah wisata atau mungkin daerah-daerah penting yang ada di sana atau gimana? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau explore itu gimana ya Mas ya? Ya tergantung tripnya sendiri-sendiri beda-beda. Nah, jadi kalau explore itu kayak tergantung yang nyediain trip itu mau dieksplorin kemana. Nah, itu ya udah ikut. Ya, jadi kita yang ikut open trip itu ngikut aja sama yang punya open trip itu. Oke. Oke, jadi mungkin bisa disimak benar-benar ya teman-teman bahwa pendakian itu juga nggak cuman hanya mendaki tapi juga kita bisa mengeksplor daerah sana juga yang nanti juga dari situ kita bisa menjaga maupun melestarikan budaya yang ada di daerah tersebut ya Mas. Nah, oke, dari Mas Taufik sendiri mungkin masih ada beberapa pertanyaan sih yang kemarin sudah kita riset untuk siang hari ini yang kita siapkan untuk penonton. Mungkin dari Mas Taufik dulu bisa dijelaskan apa sih tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi selama pendakian berlangsung? Pendakian kemarin mas. Ya, di Rinjani. Oke. Oke, yang kalau tantangan terbesar tuh yang pertama mungkin di budget sih mas. Oh, di budget Kan yang mana nih? emang sayanya kan juga masih mahasiswa di suatu kampus kan. Iya. Emang budgetnya nggak gimana ya? Kan aku juga nggak apa namanya? Maksudnya masih nyambi bekerja juga kan? Iya, Ah. maksudnya ya. Ngumpulin Ngumpulin uangnya uangnya. juga agak Agak susah. Iya, benar. Terus yang kedua emang di fisik, kan Gunung Rinjani juga terkenal tinggi, Iya. terutama di pas letter E-nya. Letter E itu emang berat banget. Kalau fisiknya nggak kuat bisa ya wassalam lah. Tapi di sana itu masih ada nggak sih mungkin hewan-hewan buas yang berkeliaran di Rinjani itu? Kalau buah sih menurut saya enggak sih. Kemarin saya nemuin monyet. Oh, monyet. Monyet banyak banget di sana, Mas. Monyet. Oke. Oke, kalau dari Mas Nizal sendiri, kalau dari kan tadi kan Mas Taufik membahas tentang mungkin yang hal yang mungkin menjadi tantangan adalah untuk menyiapkan budget daripada pendakian itu sendiri. Kalau dari Mas Nizal mungkin boleh diceritakan pada saat melakukan pendakian di trek Gunung Rinjani itu tantangan terbesarnya itu apa? Mungkin bisa diarahkan untuk cuacanya yang ekstrim atau mungkin medannya yang curam dan sebagainya. Oke, untuk jalur itu gimana ya Mas ya? Soalnya saya itu pengen ke Rinjani kan udah lama banget nih. Nah, jadi sampai sana tuh kayak excitednya itu udah wah seneng banget. Nah, jadinya itu kayak pas naik itu yaitu mulai sampai pos 4 Semarasiu itu udah mulai hujan. Oh Nah, gitu. itu mau nggak mau kan pakai jas hujan tuh. Nah, itu mulai naik terus. Nah, tanjakan yang paling lumayan itu pas habis pos 4 itu. Tanjakan Bukit Penyesalan. Nah, itu Waduh, Bukit Penyesalan guys. itu jalurnya naik terus. Naik Kalau- terus iya. ya udah. Oh, oke. Berarti kalau di Rinjani itu ada berapa pos dan ada beberapa titik-titik lagi tuh? Maksudnya dari pos 1 kemudian kemana sampai ke puncak itu ada berapa trek yang harus dilewati? Oke, dari pertama itu dari Base camp ya, dari ya base camp. base camp ya. Nah, itu base camp aku kemarin lewat yang kandang sapi. Nah, itu kan ngojek juga. Nah, ngojek di sana itu kan sampai pos 2 itu 200.000 ya. Wah. Nah, itu sampai pos 2 terus baru lanjut trek sampai pos 3 makan sedikit buat ngisi perut lah, iya. buat ngisi tenaga, terus lanjut lagi sampai pos 4. Nah, itu sampai pos 4 mulai hujan.
lanjut habis pos 4 itu udah di Pelawangan 1. Nah, habis Pelawangan 1 ke Pelawangan 2. Saya ngecampnya sama teman-teman di Pelawangan 2. Oke. Anjir guys, ngojek aja 200 ribu ya di Solo dapat sampai kemana-mana itu sampai Solo ke Jogja mungkin ya 200 ribu dari base camp ke pos 1 ya. Pos 200 ribu. Oh pos 2. Iya, pos 2. Soalnya juga worth it banget itu kalau ngojek. Iya. Soalnya Kalau jalan tuh jaraknya berapa kilo kira-kira dari base camp ke pos 2 itu kalau nggak ngojek? kalau kilonya saya lupa ya Mas. Tapi ya. kalau jamnya mungkin Kalau jamnya mungkin bisa tergantung fisik masing-masing sih Mas. Kalau nyantai sih mungkin ya 2 sampai 3 jam. Itu kalau ngojek aja kurang lebih 30 menit. setengah jam ya dari base camp ke Iya. pos 2. Nah, tadi kan baru sampai Bukit Penyesalan. Iya. Kemudian habis dari itu Nah, Bukit Penyesalan terus Pelawangan 1. ya Pelawangan 1. Nah, Pelawangan 1 itu mulai untuk camp area. Ya. Untuk udah bisa ndirin tenda lah. Habis Pelawangan 1 itu ada Pelawangan 2 lah. Pelawangan itu sampai 9. Oh, iya. Berarti Iya. pos 1 2 3 4 4 Bukit Penyesalan. Penyesalan baru Pelawangan 1 sampai 9. Iya. 9 apa 7 ya Mas ya? Itu baru ke puncaknya. Iya, habis Pelawangan terakhir itu naik namanya apa saya lupa. Terus ya udah itu lanjut letter E terus puncak. Letter E aja kalau untuk nyantai banget itu sebenarnya deket Mas, tapi treknya itu pasir. Jadi kita naik 3 langkah nih. Yeah. Naik 3 langkah naik merosot 2 langkah. Jadi kayak 3 langkah kepakainya cuma 1. Nah, Satu langkah. kalau kita diem aja nggak gerak, kita yang melorot. Mau nggak mau gitu. gerak terus. Itu medannya pasir. Iya, full pasir. Full Dari pasir habis ya? Pelawangan sampai puncak itu full pasir semua. Full pasir. Nah, ternyata juga butuh safety yang benar-benar disiapkan untuk sekelas Gunung Rinjani ya teman-teman. Jadi nanti bisa disampaikan aja terkait pesan-pesan yang disampaikan untuk para pendaki pemula khususnya sebelum nanti mereka melakukan trek yang ada di gunung-gunung Indonesia seperti di Gunung Rinjani ini yang termasuk gunung tertinggi nomor 3 di Indonesia. Nah, Mas Taufik bisa dijelaskan dong. Kemarin kan juga saya sebelum mengundang kalian juga riset dulu ya sama tim juga. Apa sih di sana tuh kayak ada danau. Nah, danau itu kemarin kan dulu kan sempat buat renang kan juga boleh kan. Apakah setelah beberapa tahun ini apakah juga bisa digunakan renang lagi atau enggak ya kemarin? Oke Mas Riza, kalau buat Sagara Anak ya namanya ya. Namanya apa ya? Sagara Anak. Sagara Anak. ya. Itu kalau sekarang udah nggak boleh buat renang Mas. Oh, nggak boleh Ya, udah. Kalau buat mancing masih boleh. Mancing boleh. Gitu. Oke, Sagara Anak itu di Gunung Rinjaninya. Satu danau itu aja atau masih ada beberapa danau yang lain juga? Kalau setahu saya itu udah Cuman aja. Sagara Anak itu ya. Oke. Ikannya juga sejenisnya ikan-ikan yang lokal nila kayak gitu atau Ya, ada kayak gitu Mas. ikan nila gitu ya. Nah, kemarin juga berarti bawa pancing juga kali ya? Bawa semua Mas. Karena jadi nggak Sayang cuma Mas kalau nggak bawa pancing ke Iya. sana. berarti nggak cuma mendaki nih guys, jadi juga bisa merefresh otak juga karena kan sekarang kan baru zamannya pemancing itu kan. Iya, Nah, ini kan juga mancingnya pakai mode keren. Jadi mancingnya di gunung guys, nggak cuma di sungai-sungai biasanya. Mancing di atas ketinggian Langsung Mas. di atas ketinggian, view-nya gunung Gunung. di atas awan berarti itu. Belum. Ya atas awan. Atas awan juga. udah ya. Keren. Ini juga pengalaman yang luar biasa juga sih. Bisa diceritakan nanti di anak cucu kalian. Karena jujur kalau dari saya pribadi itu sebenarnya kalau dari pengalaman pendakian tuh nggak banyak sih, hanya di gunung-gunung yang pendek di lokal-lokal daerah Tangmangu kemarin sampai dari Mongkrang, kemudian kalau di Boyolali itu cuman Andong, baru 2 itu sih yang pernah saya daki untuk gunung di Indonesia ini. Oke. Mungkin juga setelah podcast ini juga saya sendiri juga masih banyak belajar juga dari ilmu yang kalian sampaikan nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pastikan sebelum mendaki atau mungkin dulu kan nggak mungkin kan pengalaman kalian kan di Gunung Rinjani aja kan nggak mungkin, nggak pernah daki tiba-tiba di Gunung Rinjani kan nggak mungkin juga. Nah, mungkin kan ada beberapa gunung-gunung yang lain yang sudah didaki. Nah, dulu awal-awal sebelum kalian mengenal pendakian itu apakah ada rasa takut kemudian cemas yang ada di benak kalian?
Mungkin bisa diceritakan dulu dari Mas Nizal. Oke, kalau dari saya pribadi ya Mas ya. Saya itu pertama kali naik itu Gunung Merbabu. Langsung Gunung Merbabu ya? Iya. 3.000 3.200 berapa ya? Lupa. pokoknya 3.000 ke atas gitu ya? Udah 3.000-an lah. Langsung itu. Nah dari situ awal mula saya tertarik gunung ya. Nah awal mula itu diajak teman. Nah diajak teman tuh gimana ya? Dari saya sendirinya aja udah suka alam dulu. Nah kalau di situ saya diajak naik ke Merbabu, ya udah saya langsung izin orang tua, dibolehin, langsung berangkat. Nah dari situ saya dapat pengalaman yang baru. Terus di situ tuh saya kayak bener kata teman-teman saya, kalau mendaki tuh cuma nanti pas sampai bawah ada dua pilihan lagi antara trauma atau kena racun nih. Iya. Nah, terus saya malah kena racun. Di part kena racunnya. Nah, kena racun dalam artian ketagihan terus. Nah, mulai dari situ saya mulai cari info mendaki. Oke. Jadi memang bener sih kalau dari kata teman-teman itu kayak mendaki itu sebenarnya gongnya itu di puncaknya. Jadi kalau kita mendaki kemudian ibaratnya kan mendaki kan mesti lelah ya. Nah, lelah itu terbayarkan dengan kita melihat view dari puncak gunung itu sendiri. Jadi kan bisa kayak jadi semangat buat diri kita sendiri gitu loh. Bener Mas. Kalau dari Mas Taufik gimana nih? Kan dulu kan nggak mungkin kan langsung tiba-tiba ke Rinjani nih. Mungkin bisa diceritakan dulu pas awal-awal itu apakah ada rasa cemas dan takut sebelum mengenal pendakian ini? Oke, kalau cemas takut sih enggak sih Mas. Dulu tuh malah pengen, karena dari Mas saya kan juga suka naik gunung. Kakak ya, kakak suka naik gunung ya? Kakak juga suka naik gunung. Nah itu malah sayanya penasaran, pengen ikut. Gimana sih rasanya naik gunung? Nah terus gunung yang pertama kali saya daki itu Andong sih Mas. Dulu diajak Mas saya ke Andong, terus habis itu kecanduan, naik lagi sendiri sama teman-teman ke Lawu. Wes. Pertama kali ke Lawu, gunung yang 3.000 ke atas lah. Iya. Lawu, kemudian dari Lawu lanjut ke dari Lawu lanjut ke Merbabu. Tapi Merbabu revisi Mas, nggak sampai puncak. Ya, sayang banget nih 2 kali nggak sampai puncak. Gitu sih Mas. Tapi kalau dari segi treknya itu kan tadi kan juga pernah di Lawu kan tadi kan. Kalau dari segi trek itu lebih ekstrim yang Lawu atau yang Merbabu? Kalau dari segi trek pendakiannya itu? Kalau dari trek sih hampir-hampir mirip sih Mas. Kalau di Lawu kan saya via Candi Ceto nih. Yeah. Candi Ceto dulu emang terkenalnya kan agak muter kan. Yeah. Muter landai, emang agak lama. Dulu tuh emang jalurnya nanjak. Kalau sekarang udah dibikin apa kayak tangga gitu Mas, yang di pos 4 3 ke 4-nya. Kalau di Merbabu tuh emang ya gitulah. Mirip-mirip sih Mas. Oh gitu. Oke, tadi kan kita juga udah ternyata kan mereka nggak ada rasa takut maupun cemas ya, karena memang modal awal pendakian itu memang kita harus berani. Kalau memang kita punya keinginan yang kuat, ya udah lakukan keinginan itu dengan berani. Jadi buat teman-teman semuanya ini bukan menyarankan ya, tapi hanya memberikan himbauan. Kalau memang Anda sudah ada rasa berani di dalam diri kalian, ya sudah minta restu aja ke orang tua, langsung gas budal gitu ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, kan kita kan juga dari tadi kan bahas tentang trick and tips, kemudian pengalaman dan sebagainya. Nah, ini kan pastinya kan podcast ini kan juga pastinya dilihat dari teman-teman pemula ya, teman-teman pemula pendakian atau mungkin penonton yang mau ingin mendaki setelah lihat podcast ini, mungkin bisa diberikan tips and trick nih ketika nanti kalian mau mendaki itu apa sih yang perlu disiapkan dari segi fisik, kemudian mental, dan tentunya yang paling utama adalah logistik. Itu gimana? Mungkin dari Mas Nizal dulu, silakan. Oke, dari saya sendiri dulu ya Mas ya. Tadi Mas Reza kan bilang katanya nggak mungkin nih kalau tahu-tahu tiba-tiba orang pertama kali naik ke Rinjani gitu kan. Nah, pas banget kemarin teman saya itu satu kelompok itu ada satu orang kan ditanyain dulu tuh ada yang belum pernah naik gunung sama sekali, angkat tangan. Terus langsung
sebelumnya sama sekali belum pernah naik gunung, belum. Paling cuman bukit-bukit. Nah, jadi pertama kali itu langsung Rinjani. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih Mas. Iya. Nah, kalau kitanya mau berusaha dan berusaha terus. Nah, makanya untuk prepare ya saya juga masih pemula sih Mas. Kan juga tetap kalau secara fisik ya umumnya olahraga lah, jogging, rutin sama PSB lah, kayak push up, sit up, back up. Oh gitu. Nah, itu bersama ya udah kayak jogging aja kalau menurut saya. Oke, kalau itu dari fisiknya. Nah, kalau fisik. Kalau dari segi mental nih Nah, kan kalau dari segi mental buat orang-orang yang mau naik gunung pertama itu nggak usah lihat podcast horor tentang gunung itu nggak perlu banget. Nah itu guys, trick and tipsnya. Yang pertama adalah nggak boleh nonton podcast horor karena itu Bukan nggak boleh ya Mas, nggak perlu. nggak perlu. Apalagi karena itu kalau, kan apalagi kalau mau ndaki malamnya lihat, nah itu nggak perlu. waduh, karena itu bisa mempressure malah diri kita Ya. sendiri ya. Wah ada hal-hal yang aneh nih di padahal itu sebenarnya hanya mitos ya. Yes. Oke, selanjutnya Mas, apa nih? Nah, kalau untuk mental tuh juga ya udah yang penting kita sama pinter-pinter pilih teman aja, cari yang udah biasa naik lah. Yang kalau naik nanti bisa apa itu namanya? Bisa saling menjaga aja. Nah, sama mental tuh yang penting ya udah kita niatnya ke sana itu mau senang-senang, mau refreshing, ya udah nggak usah mikir yang macam-macam nanti gini ya udah nggak usah. Penting senang aja. Oke, tadi udah dengar dari Mas Rizal terkait persiapan fisik dan mental. Nah, ini aku mau dengar dari Mas Taufik sendiri nih. Kalau dari segi logistik kemarin itu kalau tips and trick dari Mas Taufik itu apa sih yang perlu disiapkan dan dibawa pada saat mendaki nanti? Mendaki semua gunung apa? Ya Rinjani pokoknya intinya mau mendaki gitu aja. Kalau mau mendaki logistik ya, Ya, logistik. biasanya sih kalau saya sih mie sih Mas. Kalau sendiri ya, Ya, kalau sendiri mie, telur, mie telur. mie telur itu wajib sih. Emang bikinnya kan simpel kan, ya. cepet simpel. Nah kalau kalian mau sih mungkin sayur-sayuran itu penting Mas, buat menjaga stamina juga. Terus yang simpel itu sosis kanjeler ya Mas. Ya. Yang sekarang Ya, tren sosis lagi instan, ya. itu enak banget sih Mas. Makan satu aja udah kerasa Kenyangnya. kenyangnya kerasa. Kalau yang ingin low budget, gula Jawa. Gula Jawa. Ya, enak banget itu Dicemilin ya? Nah, Oh, dicemil. Dicemilin ya. Biasanya dicemilin gitu. Gula Jawa ya. Nah, ini juga ilmu baru juga guys. Ternyata di sisi lain tentang makanan-makanan ada satu yang nyempil, ada gula Jawa juga yang bisa menjaga stamina pada saat pendakian gunung. Oke, kalau dari itu kan dari segi makanannya ya. Kalau mungkin dari segi peralatan kayak mungkin bawa panci atau kompor atau itu perlu nggak sih kalau di gunung itu? Kalau itu sih emang perlu sih Mas, kan kalau nggak bawa peralatan gimana masaknya juga. Nah, siapa tahu masih di zaman purba kayak pakai batu kemudian dicipratin ke daun kering kan juga bisa juga. Enggak. Oke. Kan udah zaman maju nih. Iya. Tetap bawa sih kayak nesting, kompor, gas. Kompor, ya. Itu harus perlu sih, wajib sih Mas. Carrier gitu juga wajib. Oke. Nah, teman-teman bisa disimak tadi bahwasanya memang apalagi di pendakian gunung-gunung yang sifatnya tertinggi itu tadi kan memang harus dipersiapkan dulu dari segi fisik, kemudian mental dan logistik. Kalau fisik tadi kan ya mungkin menjaga stamina dengan melakukan sit up, back up dan push up tadi, kemudian jogging juga. Kalau dari segi mental jangan lihat podcast horor yang itu jadi sebuah pikiran yang mungkin kalian bisa takut dan nggak jadi naik ke gunung. Oke, mungkin Mas terakhir nanti sebelum kita tutup segmen kali ini di podcast di atas awan, mungkin bisa diberikan saran nih, saran untuk pendaki-pendaki pemula maupun pendaki lama. Saran gimana caranya menjaga safety pada saat naik gunung itu gimana? Apakah kita nanti tetap menjalankan prosedur yang ada atau gimana? Silakan. Oke. Saya boleh minum dulu nggak Mas? Oh boleh. Oh iya. tadi ada minum ya guys. Minum dulu. Terus ngombe ket mau. Wow, ini apa ini? Enak banget ini.
Boleh diulangi nggak Mas? Lupa. Boleh, boleh, boleh. Itu sih saran untuk buat pendaki pemula, bisa disiapkan apa aja sih yang perlu dijaga, kemudian apa namanya, apakah kita harus menaati peraturan yang ada di sana atau gimana gitu, saran-sarannya untuk pendaki pemula. Karena kan apalagi di zaman Gen Z ini ya, yang rata-rata banyak Gen Z ini yang cuek soal aturan yang sudah dibuat oleh hak atau hak di tempat. Nah itu gimana sarannya? Oke. Dari Mas Taufik atau saya dulu nih? Dari Mas Taufik boleh, dari Mas Nizal boleh nih. Dari saya pribadi dulu ya Mas Iya. ya. Oke, dari saya pribadi kalau di gunung itu, selama saya naik gunung itu gimana ya Mas ya? Ya kayak di tempat umum aja. Jadi saya naik gunung itu nggak ada larangan kayak dilarang bicara ini, dilarang apa, itu saya belum pernah lihat. Kayak dilarang ngelakuin apa itu. Nah kalau ngelakuin kan ya itu tergantung pribadi masing-masing. Nah kalau saya sendiri kalau di gunung adabnya itu ya udah, yang katanya nggak boleh bicara kasar, yang katanya nggak boleh ngapa-ngapa bawa ini ya itu percaya nggak percaya sih Mas ya. Kalau saya sih ya yang penting niatnya itu naik senang-senang. Kalau kita mau bicara kasar atau enggak itu ya pribadi masing-masing. Nah logikanya aja kalau kita di gunung nggak boleh bicara kasar. Seumpamanya kita di kampus nih, nah kita di kampus boleh bicara kasar nggak? Nggak boleh. Nah makanya itu, jadi kita di gunung aja ya nggak, kalau nggak boleh bicara kasar, masa di kampus boleh bicara kasar? Kan nggak boleh juga ya. Nah itu kayak terus sama kayak jaga sikap, jaga apa itu ya udah seumumnya aja. Nah yang penting kalau teriak-teriak, nah itu kan mengganggu kayak Yang mengganggu. lain. Nah bukan mengganggu yang nggak kelihatan ya. Iya, tapi Katanya, mau yang pendaki lain. soalnya saya selama ini tuh naik sama teman-teman saya itu rata-rata mulutnya itu wah. A sampai Z ya, Mas. Kayak Nah, itu gitulah. tuh, ya alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja. Kayak contoh saya pas ke Sindoro itu kan pagi-pagi pas mau summit saya kan cari tempat buat BAB itu. Nah, sama teman saya. Tahu-tahu ada suara kayak kresek-kresek. Ya udah, mau nggak mau saya tungguin aja. Jangan berpikiran itu hantu atau apa. Ya udah, mau nggak mau tungguin aja, dicari tahu. Kalau nggak gitu malah kami yang takut. Nah, jadi ya udah saya tungguin. Masih ada kresek-kresek, saya tungguin, ternyata cuman babi. Ya udah saya cari tempat lain. Kan kalau di Sendero terkenal banyak babinya Iya, ya Mas ya. babinya. Nah, ya udah saya cari tempat lain, ya udah aman-aman aja. Oke. Kalau dari Mas Taufik sendiri gimana nih Mas? Sarannya ini buat pendaki pemula itu gimana sih? Saran ya, Iya. sebelum mendaki, untuk pendaki pemula nih, yang pertama cari tahu yuk tentang gunung yang mau didaki dulu. Ya, riset ya yang Riset, pertama ya. riset dulu, itu perlu sih. Ntar gimana gunungnya, gimana treknya gitu kan, biar tahu dulu gitu, biar nggak kaget nanti pas mendaki. Ya, Terus yang kedua fisik sih Mas, fisik. fisik Kembali lagi ke terutama fisik ya, ya. fisik lagi, fisik terus mental Mental. juga perlu, sama Logistik, budget lagi. iya, logistik dan budget tadi budget ya. lagi. Oke, sudah Mas? Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita hari ini. Oke, Mas Taufik, Mas Nizal, mungkin terima kasih sebelumnya sudah mampir di podcast kami di Atas Awan ini. Oke. Ya nantinya kita berharap bisa kembali lagi di podcast ini dan bisa menyapa teman-teman dan pemirsa lagi. Oke, sekian podcast pembahasan kali ini bersama narasumber kita Mas Nizal dan Mas Taufik. Tetap di podcast di Atas Awan. See you. Dadah.